Halo teman-teman, di video kali ini saya Reni Dianasari masih akan sharing mengenai dunia public relations. Topik yang akan kali ini saya bahas adalah mengenai kode etik profesi PR yang dikaitkan dengan bagaimana seorang PR menjalani kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk membahas mengenai kode etik PR, ada baiknya kita mundur sedikit mengenai bagaimana etika itu terbentuk di diri seseorang. Kita balik ke masa kecil kita. Core value yang kita anut itu sudah pasti dibangun sejak kita kecil, dibimbing dan didukung oleh lingkungan yang membesarkan kita. Bisa jadi orang tua atau siapapun orang lain yang membesarkan kita. Tanpa kita sadari, etika itu terbentuk dari mulai kecil, sekolah, sampai dengan kita memilih profesi apa yang akan kita jalankan. Prinsip etika itu sebetulnya sederhana. Bagaimana kita mengikuti apa yang masuk dalam kategori benar dan apa yang salah. Sesederhana itu sebetulnya. Tapi, seiring berjalannya waktu, core value tersebut bisa saja berkembang dan kita lebih paham. Kalaupun memang dikatakan benar, alasannya kenapa? Kalau salah, maka apa? Kenapa bisa salah? Aturan siapa yang akhirnya membawa kita ke dalam kebenaran atau termasuk tindakan yang salah? Ketika kita dibesarkan oleh sebuah lingkungan, juga tidak jauh berbeda ketika kita masuk ke dunia profesional. Nilai inti atau core value yang ditanamkan di keluarga kita dari kita kecil juga akan ditanamkan ketika kita baru saja bergabung di sebuah perusahaan. Ada baiknya ketika kita memilih satu perusahaan untuk tempat kita bekerja, kita mencari tahu core value apa yang perusahaan tersebut anut. Kurang lebih sama tidak dengan apa yang kita anut selama ini. Kalaupun ada perbedaan, kita masih bisa mentolerir tidak perbedaan tersebut. Perusahaan membuat sebuah nilai atau value yang harus diikuti oleh seluruh karyawan, tujuannya baik, adalah untuk membawa karyawan ke dalam satu etika yang sama. Value dijadikan aturan dasar organisasi untuk membuat regulasi baik secara formal maupun informal. Harapannya, ketika seluruh karyawan memiliki nilai yang sama, maka kita dapat bersama-sama untuk mencapai visi misi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ketika seseorang memutuskan untuk memilih suatu profesi, ada baiknya orang tersebut memang sudah mengetahui atau sudah mempelajari sebelumnya mengenai profesi yang akan dia jalankan. Sebagai contoh, ketika seseorang sedari kecil sudah memiliki cita-cita sebagai seorang dokter, maka dia harus tahu nilai apa yang harus dimiliki profesi dokter. Tidak jauh berbeda dengan public relations. Public relation merupakan sebuah profesi. Memang profesi ini sangat terikat pula dengan value perusahaan di mana tempat PR tersebut bekerja. Namun, public relation sendiri memiliki kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi PR, baik levelnya nasional maupun internasional. Mungkin nanti teman-teman saya akan lampirkan link beberapa referensi kode etik PR yang level nasional dan internasional di description box. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu poin yang ada di dalam kode etik PR. Teman-teman bisa mempelajari poin-poin apa saja yang ada di kode etik PR dan mencari kesamaan antara kode etik PR yang berbeda. Saya yakin teman-teman akan menemukan banyak poin yang sama antara kode etik PR satu dengan kode etik PR yang lain. Karena memang nilai-nilai utama yang harus dimiliki seorang public relations itu tidak jauh berbeda. Bisa dikatakan PR itu harus punya moral, menjaga reputasi, baik reputasi dirinya maupun perusahaan atau klien yang sedang bekerja sama saat ini. Poin-poin penting terkait kejujuran, keadilan, loyalitas hampir pasti ada di setiap kode etik public relations. Kembali lagi, ketika kita memilih profesi PR, ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu dan mencari tahu lebih dalam bagaimana profesi PR tersebut bekerja. Mungkin bisa bertanya ke teman yang sudah berpengalaman, atau kakak, saudara, siapapun yang lebih senior, sehingga kita tahu betul nilai-nilai apa yang harus dimiliki seorang PR. Apakah benar nilai-nilai yang dalam kode etik PR tadi itu mampu dijalankan oleh seseorang yang berprofesi sebagai PR? Karena yang penting yang akan saya garis bawahi adalah ketika kita menjalankan sebuah profesi, maka kebiasaan atau dalam hal ini etika akan mempengaruhi bagaimana kita memandang satu nilai di sisi yang lain. Maksud saya di sini adalah mempengaruhi. Kita seorang PR pasti akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hubungan personal,
atau profesional di kantor, lalu dengan masyarakat, bagaimana kita memandang hukum, itu semua akan terkait satu sama lain. Sebagai contoh, kode etik PR yang bisa kita anggap kita imani saat ini ketika kita menjalankan sebuah profesi PR akan sangat mempengaruhi bagaimana personal kita berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana nilai kejujuran di dalam kode etik PR tadi itu mempengaruhi kejujuran dalam kita berinteraksi dengan rekan kita, teman kita, sejawat kita, bahkan sahabat kita. Kira-kira dalam satu keadaan tertentu untuk urusan keluarga nih, saya harus menempatkan posisi di mana ya untuk menegakkan kejujuran ini misalnya. Lalu di sisi yang lain, misalnya kita berbicara mengenai organisasi. Tadi sempat menjelaskan di awal setiap organisasi atau perusahaan punya core value. Bagaimana kita menjalankan itu, core value tersebut sesuai dengan kode etik yang sudah kita anut tadi, sudah kita pegang tadi. Karena biasanya keduanya apabila berjalan beriringan harusnya akan sangat baik. Kejujuran, keadilan, loyalitas itu juga akan mempengaruhi bagaimana cara kita mentaati peraturan yang ada, baik level organisasi maupun peraturan negara. Dalam kita memberikan treatment kepada seluruh stakeholder, apabila kita mengikuti bagaimana kode etik PR dijalankan, sudah pasti hubungan tersebut akan baik. Jadi, poin penting yang ada dalam kode etik public relations apabila dijalankan oleh seorang yang berprofesi sebagai public relations akan sangat mempengaruhi area personal dia atau area organisasi tempat dia bekerja, bahkan seluruh stakeholder yang terkait dengan public relations. Oleh karena itu, ketika kita levelnya masih mencari tahu atau mempelajari satu profesi tertentu, pastikan kita memahami kode etiknya. Sehingga ketika kita menjalani profesinya, itu akan lebih mudah dan kita akan semakin paham bagaimana kita bisa menjaga kode etik tersebut dan bersikap profesional, baik di internal perusahaan atau ketika kita menemui stakeholder eksternal yang ada di luar perusahaan. Sekian video kali ini. Apabila ada kritik dan masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!